There's a brotherhood. The players want to work for and with each other. They help each other through every day to push. So it's been a good week, a good start. Yeah, I mean, this week the first thing is always character. Do the players have the right character to push through? Gempar, ASEAN goncang total. Garuda siap membantai sang rival. Timnas Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, tapi untuk menginjak-injak lawan dan mengangkat trofi juara. Penasaran kan kenapa John Hartman sedemikian yakinnya? Rahasia besar apa yang bikin skuad Garuda mendadak jadi monster menakutkan? Tahan nafas kalian, bedah rinci satu persatu aksi kejam Garuda dan kehancuran para rival akan kita bongkar habis di video ini. Jangan di-skip satu detik pun. Serta beberapa berita yang terupdate tentang Timnas Indonesia dan bola dunia. Dan sebelum kita bahas semua beritanya, mohon bantuan untuk subscribe channel ini. Jangan kalah dengan para bocil yang sudah subscribe. Terima kasih. Dengar ini baik-baik buat kalian para penikmat sepak bola tanah air. Piala ASEAN Championship 2026 belum dimulai, tapi bau-bau Raja Baru Asia Tenggara sudah menyengat ke seluruh penjuru benua. Sosok pelatih bertangan dingin John Hartman baru saja melemparkan pernyataan yang bikin merinding sekaligus bikin tetangga-tetangga kita keringat dingin. Hartman secara gamblang dan penuh percaya diri menegaskan, Timnas Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, tapi untuk menginjak-injak lawan dan mengangkat trofi juara. Mental baja, taktik ganas, ditambah amunisi baru yang bikin merinding. Sementara itu, negara-negara tetangga yang sok jagoan justru lagi berdarah-darah dan hancur lebur dari dalam. Aduh, buat kalian para pendukung Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, mending kalian siapin tisu yang banyak buat usap air mata kekalahan. Selama ini kalian merasa paling jago di ASEAN, tapi pas tanding kelakuannya gak ada bedanya sama main tarkam di sawah. Modal main kasar, tackle patah kaki, dan provokasi murahan. Skill nor besar, tapi gaya sok gaya raja. Sekarang sadar diri dong, waktu kalian buat berkuasa udah habis. Kalian itu cuma remah-remah rempeyek di hadapan skuad Garuda yang sekarang. Mau main gergaji kaki, mau main sikut-sikutan. Silahkan coba kalau berani. Pemain kita bakal balik lindas kalian sampai gak punya muka. Mental kalian itu mental tempe. Gaya main kayak preman pasar malam, pantesan aja sekarang pada kena karma dan hancur berantakan. Sungguh kasihan, tapi sangat memuaskan buat dilihat. 1. Kepercayaan diri John Hartman dan mentalitas juara skuad Garuda. Kita bedah faktor pertama. Pelatih kawakan John Hartman secara terbuka menyuarakan keyakinan mutlaknya. Kenapa? Karena mental bertanding pemain lokal dan pemain naturalisasi Indonesia sudah menyatu sempurna. Tidak ada lagi pilar yang minder atau loyo. Semuanya punya satu doktrin yang sama di dalam kepala mereka. Mental menang dan keluar sebagai juara sejati. 2. Amunisi baru yang bikin lawan merinding. Mitchell Baker dan Luke Vickery. Kekuatan Garuda makin tidak masuk akal setelah masuknya darah segar pemain naturalisasi grade A, Mitchell Baker dan Luke Vickery. Hadirnya dua monster baru ini membuat kedalaman skuad Indonesia jadi super menakutkan. Lini tengah dan lini serang Indonesia sekarang punya kualitas Eropa yang bakal bikin back-back lawan frustrasi setengah mati sebelum pertandingan dimulai. 3. Bantai Bali United dan tampil ganas sweeping FIFA Series. Kalian butuh bukti kehebatan mereka? Sebelum masuk turnamen resmi, Indonesia sudah memanaskan mesin dengan cara yang sangat kejam. Pertama, klub lokal sekelas Bali United dibantai tanpa ampun dalam laga persahabatan sebagai ajang pemanasan. Kedua, tampil ganas luar biasa di ajang FIFA Series. Indonesia menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan telak melawan Oman dan Mozambik. Dua negara yang peringkat FIFA-nya jauh melambung di atas Indonesia. Ini bukti sah kalau Indonesia sudah naik level ke kelas dunia. Kena karma, kehancuran tragis kubu rival, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di saat Indonesia lagi terbang tinggi, coba kita lirik kondisi para rival yang sibuk main tarkam. Semuanya lagi kena karma dan hancur berantakan. Malaysia kena tampar sanksi keras dari FIFA. Tak tanggung-tanggung, 5 pemain naturalisasi utama mereka dilarang bertanding. Impian mereka hancur seketika gara-gara ketahuan melanggar aturan. Bener-bener melucu. Thailand dan Vietnam
badai kejerah parah menghantam skuad mereka. Pemain-pemain pilar mereka tumbang satu persatu. Akibat gaya main kasar yang sering mereka peragakan sendiri, sekarang mereka justru krisis pemain bintang dan datang dengan skuad yang pincang. Dengan skuad Garuda yang makin mengerikan dan para rival yang sibuk saling ratapi nasib, apakah ada yang sanggup menghentikan langkah Indonesia untuk merengkuh trofi ASEAN Championship 2026? Jawabannya jelas, tidak ada. Tapi tunggu dulu, ada rumor panas soal strategi rahasia yang bakal dipakai John Herdman saat pembantaian laga perdana nanti. Formasi gila apa yang disiapkan untuk menghancurkan Thailand dan Vietnam sampai tak tersisa? Jangan kemana-mana, karena di video selanjutnya kita bakal bongkar habis bocoran formasi maut skuad Garuda yang bikin pelatih lawan tak bisa tidur nyenyak. Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di analisis panas berikutnya. Mohon bantuan like video ini dan juga subscribe channel ini. Indonesia kembali menjadi ratu sepak bola wanita Asia Tenggara. 5 gol tanpa satupun balasan. Garuda Pertiwi benar-benar mengamuk di partai final Piala AFF Putri 2026. Laos yang menjadi lawan terakhir Indonesia dibuat tak berdaya. Dari awal pertandingan hingga peluit panjang berbunyi, skuad Garuda Pertiwi menunjukkan satu hal. Mereka datang bukan untuk kehilungan gelar. Sydney Hopper membuka pesta. Isabel ikut mencetak gol. Estela Lupati melakukan aksi luar biasa. Felicia Dezeu melepaskan tembakan jarak jauh. Dan Emily Nahon menutup pesta dengan gol kelima. 5-0. Indonesia resmi back-to-back juara Piala AFF Putri. Tapi pertanyaannya, bagaimana perjalanan luar biasa Garuda Pertiwi sampai akhirnya kembali mengangkat trofi? Dan siapa saja pemain yang menjadi pahlawan di balik kemenangan telak ini? Simak ceritanya sampai akhir. Sepak bola Indonesia kembali memberikan kabar yang sangat membanggakan. Kali ini bukan dari tim putra, melainkan dari para perempuan hebat yang mengenakan lambang Garuda di dada. Ya, Timnas Indonesia Putri kembali menjadi juara. Garuda Pertiwi berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026 setelah menghancurkan Laos dengan skor telak 5 gol tanpa balasan. Sebuah kemenangan yang bukan hanya memberikan trofi, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola wanita Indonesia sedang berkembang dan semakin menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Tenggara. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur pada Rabu 22 Juli 2026 menjadi malam yang sangat spesial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena malam itu, Garuda Pertiwi tidak hanya memenangkan pertandingan, mereka juga berhasil mempertahankan mahkota yang sebelumnya sudah mereka dapatkan pada Piala AFF 2024. Dengan kata lain, Indonesia berhasil melakukan back-to-back juara, 2 gelar secara beruntun. Dan tentu saja pencapaian ini layak mendapatkan apresiasi luar biasa. Bayangkan, ketika pertandingan dimulai, tekanan sebenarnya berada di pundak para pemain Indonesia. Mereka datang sebagai juara bertahan. Mereka sudah pernah mengangkat trofi. Dan sekarang, mereka harus membuktikan bahwa kesuksesan sebelumnya bukan sekedar keberuntungan. Mereka harus membuktikan bahwa Indonesia memang layak menjadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola wanita ASEAN. Dan malam itu, Garuda Pertiwi menjawab semuanya dengan cara yang sangat meyakinkan. Menang 5-0, 5 gol, tanpa balasan. Dan semua itu berawal dari keputusan pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki. Sang pelatih memilih untuk kembali mempercayakan pemain-pemain terbaiknya. Tidak banyak eksperimen, tidak ada perubahan besar yang berisiko. Mochizuki memilih untuk mempertahankan winning team. Trio lini depan kembali menjadi tumpuan. Ada Seva Imut, ada Estela Lupati, dan ada Sydney Hopper. 3 pemain yang menjadi ancaman serius bagi pertahanan Laos. Dan keputusan tersebut ternyata benar-benar memberikan hasil. Sejak menit pertama, Indonesia mencoba mengendalikan permainan. Garuda Pertiwi tidak ingin memberikan kesempatan Laos untuk mengembangkan permainan. Tekanan demi tekanan diberikan, dan akhirnya pertahanan Laos mulai kehilangan konsentrasi. Kesalahan terjadi, kekerisuhan di lini belakang langsung dimanfaatkan oleh Sydney Hopper. Dan gol! Indonesia membuka keunggulan. Sydney Hopper berhasil mencatatkan namanya di papan skor.
Garuda Pertiwi unggul 1-0. Gol ini langsung membuat suasana pertandingan berubah. Indonesia semakin percaya diri, sementara Laos mulai berada dalam tekanan. Mereka harus mengejar ketertinggalan. Tetapi menghadapi Indonesia yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi tentu bukan pekerjaan mudah. Garuda Pertiwi terus mencoba mencari gol kedua, tetapi hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan 1-0 untuk Indonesia. 1 gol memang belum cukup, karena sepak bola selalu penuh kejutan. 1 kesalahan bisa mengubah pertandingan, 1 serangan balik bisa membuat keadaan menjadi berbeda. Maka ketika babak kedua dimulai, Indonesia kembali tampil agresif. Dan hanya beberapa menit setelah pertandingan dilanjutkan, Garuda Pertiwi kembali mencetak gol. Kali ini, Isabel berhasil menggandakan keunggulan Indonesia. Gol cepat pada menit ke-48, 2-0. Laos semakin tertekan, Indonesia semakin nyaman, dan momentum pertandingan sepenuhnya berada di tangan Garuda Pertiwi. Tetapi Laos tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba memberikan tekanan. Mereka berusaha mencari celah. Mereka ingin mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Tetapi justru ketika Laos mulai mencoba menyerang, Indonesia kembali menemukan ruang. Dan kali ini, Estela Lupati menjadi bintang berikutnya. Estela melakukan soloran yang luar biasa. Ia membawa bola, melewati tekanan lawan, terus bergerak, dan akhirnya gol! Estela Lupati mencetak gol. Indonesia unggul 3-0. Pesta Garuda Pertiwi semakin menggila. 3 gol tanpa balasan, dan pertandingan belum berakhir. Laos mulai kehilangan harapan, tetapi Indonesia ternyata belum selesai. Para pemain Indonesia masih terus menyerang dengan penuh percaya diri. Dan kemudian muncul Felicia Dezeu. Pemain Indonesia ini memberikan kejutan luar biasa. Sebuah tembakan jarak jauh dilepaskan. Bola meluncur deras. Kiper Laos mencoba menghalau, tetapi gagal. Bola bersarang di gawang. Gol! Indonesia menambah keunggulan. Skor berubah menjadi 4-0. Pada menit ke-68, Indonesia sudah berada di ambang juara. Laos membutuhkan keajaiban. Mereka membutuhkan 4 gol hanya untuk menyamakan kedudukan. Tetapi malam itu, keajaiban justru menjadi milik Garuda Pertiwi. Karena Indonesia belum selesai. Para pemain masih terus bermain dengan penuh percaya diri. Dan kemudian menjelang pertandingan memasuki menit-menit akhir, datanglah gol kelima. Emily Nahon mencetak gol cantik pada menit ke-82. 5 gol untuk Indonesia, 5 gol tanpa balasan. Dan sejak saat itu, semua orang mulai menyadari Piala AFF Putri 2026 akan kembali menjadi milik Indonesia. Para pemain Indonesia tinggal menunggu peluit panjang. Laos sudah kesulitan untuk memberikan perlawanan. Indonesia pun semakin nyaman memainkan pertandingan. Waktu terus berjalan. Menit demi menit berlalu. Wasit kemudian memberikan tambahan waktu 3 menit. 3 menit terakhir. 3 menit yang terasa begitu panjang. Tetapi para pemain Indonesia mampu menjaga konsentrasi. Tidak ada kesalahan besar. Tidak ada drama mengejutkan. Dan akhirnya, peluit panjang berbunyi. Pertandingan selesai. Indonesia menang 5-0. Garuda Pertiwi kembali menjadi juara. Back to back, 2 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian luar biasa yang semakin memperkuat posisi Indonesia di sepak bola wanita Asia Tenggara. Dan kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi perjalanan berikutnya. Karena setelah sukses mempertahankan gelar, Garuda Pertiwi kini memiliki target berikutnya. ASEAN Women's Championship 2027. Turnamen yang akan menjadi panggung selanjutnya bagi Indonesia untuk kembali membuktikan kekuatannya. Tentu saja perjalanan menuju kesuksesan berikutnya tidak akan mudah. Tim-tim Asia Tenggara lainnya pasti akan melakukan evaluasi. Mereka akan belajar, mereka akan memperkuat skuad, dan mereka pasti ingin menghentikan dominasi Indonesia. Tetapi sekarang, Garuda Pertiwi memiliki sesuatu yang sangat penting, kepercayaan diri. Mereka tahu bagaimana rasanya menjadi juara. Mereka tahu bagaimana menghadapi tekanan. Dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu mempertahankan gelar. Inilah yang membuat kemenangan 5-0 atas Laos terasa sangat istimewa. Ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah simbol kebangkitan sepak bola wanita Indonesia. Dari Sydney Hopper, Isabel, Estela Lupati,
Felicia DeZeu, hingga Emily Nahon. Semuanya memberikan kontribusi penting dalam pesta kemenangan ini. Dan tentu saja, Satoru Mochizuki juga layak mendapatkan apresiasi. Keputusan untuk mempertahankan winning team terbukti berhasil. Strategi yang diterapkan mampu membuat Indonesia tampil dominan. Garuda Pertiwi tampil percaya diri. Mereka bermain agresif, mereka efektif di depan gawang, dan yang paling penting, mereka mampu menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Kini, trofi kembali ke tangan Indonesia. Dan pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan dominasi Garuda Pertiwi akan bertahan? Apakah Indonesia mampu kembali menjadi juara di ASEAN Women's Championship 2027? Apakah generasi baru akan muncul? Apakah pemain-pemain Indonesia muda mampu meneruskan perjuangan para seniornya? Dan yang paling menarik, apakah Garuda Pertiwi bisa membawa prestasi ini ke level Asia? Karena jika perkembangan sepak bola wanita Indonesia terus berjalan dengan konsisten, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Garuda Pertiwi akan berbicara lebih jauh di panggung sepak bola Asia. Hari ini, mereka adalah juara ASEAN. Hari ini, mereka adalah pemilik trofi Piala AFF Putri 2026. Dan malam ini, seluruh Indonesia boleh tersenyum bangga. Karena sekali lagi, Garuda Pertiwi terbang tinggi. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang, setelah melewati berbagai tekanan, Garuda Pertiwi berhasil membuktikan satu hal. Indonesia bukan hanya datang untuk bertanding, Indonesia datang untuk mempertahankan mahkota. Kemenangan 5-0 atas Laos memastikan Timnas Indonesia Putri kembali mengangkat trofi Piala AFF. Back-to-back juara. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, apakah Garuda Pertiwi bisa kembali menjadi juara di ASEAN Women's Championship 2027? Dan siapa pemain yang menurut kalian paling layak mendapatkan gelar Player of the Match dalam kemenangan 5-0 atas Laos? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini Resmi, FIFA tidak tinggal diam, karir mereka di ujung tanduk. Ingat kan kekacauan luar biasa yang dibikin tim Tarkam Argentina di Stadion New York, New Jersey kemarin? Setelah bikin malu satu planet bumi lewat aksi pukul, banting, dan cekik, akhirnya badai hukuman itu datang juga. Baru saja beberapa saat lalu, FIFA secara resmi membuka penyelidikan tingkat tinggi atas aksi kelakuan preman skuad Argentina di final Piala Dunia 2026. Bukti video dari segala sudut kamera udah dikumpulin dan tebak tapah, sanksi mengerikan siap menghancurkan karir para pemainnya. Gak cuma itu, ada dosa lama soal isu politik yang bikin Argentina makin terancam di-banned habis-habisan oleh FIFA. Gimana nasib Paredes dan Molina? Seberat apa sanksi buat AFA? Tonton video ini sampai detik terakhir karena kita bakal bongkar semua pasal penjeratnya. Mampus, rasain tuh akibatnya kalau otak ditinggal di ruang ganti. Muka tembok, gaya main sok jagoan, tapi kelakuan kayak preman pasar. Kalian pikir Stadion Piala Dunia itu arena UFC tempat bebas bantik orang? Udah kalah main bola, kalah mental, sekarang malah terancam dibuang dari dunia sepak bola. Buat AFA dan para pemain Argentina yang sok garang ini, selamat. Kalian sukses mengukir sejarah sebagai tim paling tidak tahu malu dan paling tarkam sepanjang sejarah Piala Dunia. Minta maaf? Kagak ada. Yang ada malah siap-siap gigit jari nonton pertandingan dari layar kaca gara-gara sanksi FIFA. Puas banget lihat manusia-manusia barbar ini akhirnya kena batunya. FIFA nggak main-main. Lewat komite disiplin dan berpatokan pada pasal 36 kode disiplin FIFA, mereka resmi menunjuk jaksa disiplin dan etika khusus. Tugas jaksa ini cuma satu, menguliti habis semua rekaman video kerusuhan pasca laga dan menjatuhkan vonis paling berat buat siapapun yang terlibat. Dua nama yang jadi DPO utama FIFA adalah Leandro Paredes dan Nahuel Molina. Tapi tunggu, ada tersangka baru, Thiago Almada.
Rekaman kamera memperlihatkan Paredes dan Almada bekerja sama layaknya pegulat profesional, membanting gelandang muda Spanyol Gavi sampai jatuh terhempas ke lapangan. Gak berhenti di situ, Paredes juga tertangkap kamera mencekik leher Eric Garcia. Sementara Molina terbukti melayangkan pukulan licik ke arah Rodri yang lagi selebrasi. Benar-benar aksi penakut. Berapa lama mereka bakal di-ban? Berdasarkan pasal 14 FDC, pemain yang melakukan tindakan kekerasan, penyerangan, meninju, mencekik, atau memukul lawan bakal kena sanksi larangan tanding minimal 3 pertandingan resmi. Hukuman ini berlaku di laga resmi FIFA berikutnya. Jadi jangan harap bisa lihat muka-muka preman ini dalam waktu dekat bersama timnas Argentina. Gak cuma pemainnya yang kena, AFA juga terancam denda finansial yang bikin kantong jebol. FIFA punya kewenangan penuh buat melayangkan denda bernilai fantastis dan hukuman tambahan jika AFA terbukti gagal mendisiplinkan skuad tarkam mereka. Ternyata, dosa Argentina bukan cuma tawuran di partai final. Sebelum kerusuhan lawan Spanyol, FIFA ternyata udah membidik Argentina saat mereka menang lawan Inggris di semifinal. Tahu apa yang mereka lakukan? Usai laga, para pemain Argentina dengan percaya dirinya membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas, alias Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Aksi provokasi politik terkait sengketa Kepulauan Falkland lawan Inggris ini jelas-jelas dilarang keras oleh FIFA. Bertumpuk-tumpuk dosa dari semifinal sampai final, pantesan aja FIFA makin berniat menghabisi skuad ini. Udah main kasar kayak preman, bawa-bawa isu politik pula. Menurut kalian, hukuman 3 pertandingan dan denda uang itu cukup atau kurang severe buat tim yang udah mencoreng nama baik sepak bola dunia ini? Apakah Paredes dan Molina pantas disuspend seumur hidup dari timnas Argentina? Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak.